Tolong, lepaskan aku. Aku punya kekayaan miliaran. Aku bisa... Penjaga bayangan sembunyi di kota. Kabar bilang, dia hanya bergerak untukmu. Hari ini menculikmu adalah untuk... Hanxiao, lepaskan dia. Tuan penjaga bayangan, terima kasih sudah menolongku. Aku, Zhang Mingyao, di kehidupan berikutnya, pasti akan Bodoh, mendukungmu. aku penjaga bayangan, tapi juga suami yang menyembunyikan identitas di sampingmu. Hari ini aku pasti bawamu pulang. Klan penjaga bayangan di sini. Siapa berani bertingkah? Cepat pergi. Selamatkan Meng Yao dulu. Meng Zhao, tenang saja. Aku pasti lindungi kamu seumur hidup. Tuan, Anda pensiun 3 tahun ini. Klan penjaga bayangan tak cukup menakuti banyak klan, kecuali Anda kembali lagi. Sampaikan perintahku, 3 hari lagi, Aula 100 klan dibuka lagi. Zhang Meng Yao dari klan Zhang, jadi tamu kehormatan kursi nomor 1. Investasi di perusahaan kami 10 miliar. Maaf, semua salahku. Kamu sudah banyak menderita. Meng Zhao, kamu sudah sadar. Kenapa aku di sini? Bukannya aku diculik? Lukaku belum sembuh, belum bisa buka identitas. Tuan penjaga bayangan yang selamatkan kamu. Lalu lukaku. Ah, kamu keracunan. Ini obat dari penjaga bayangan. Dia yang suruh aku lakukan ini. Karena obat dari penjaga bayangan sangat ampuh. Apa bisa sembuhin penyakitmu juga? Miao, sebenarnya lukaku, minum obat nggak banyak gunanya. Gak apa-apa. Aku pasti bisa temukan cara sembuhin kamu. Miao, kamu istirahat dulu. Aku angkat telepon dulu. Kenapa setiap kali aku dalam bahaya, penjaga bayangan yang selamatkan aku? Sebenarnya dia mau apa? Bos Zhang penjaga bayangan, sang penyelamat, titip pesan pada saya. Katanya ingin ketemu kamu. Maaf, saya gagal melaksanakan tugas. Saya benar-benar nggak bisa bunuh Li Yiming. Sekarang dia mau buka lagi Aula 100 klan. Tuan, kita harus gimana? Saya sudah cari orang buat kasih tahu Zhang Mengjiao untuk ketemu penjaga bayangan. Bukannya penjaga bayangan mau sembunyi identitas. Baiklah, aku bakal menyamar jadi penjaga bayangan. Hahaha. Zhang Mengyao, aku nggak mau uangmu, juga nggak mau nyawamu. Aku cuma mau kamu tinggalkan Li Yiming, nikah sama aku. Apa? Selama ini, kamu masih nggak ngerti isi hatiku. Tapi aku cuma perempuan biasa. Aku nggak pantas buatmu. Kamu mau sama aku bisa selamatkan suamimu. Tapi, kalau aku tahu kalian berdua masih ada ikatan, muka dua, jangan salahkan aku. Bunuh dia. Tidak, jangan bunuh dia. Aku setuju. Aku tahu kalian bilang dia malas, tak ambisi, karier dan hubungan sosial, juga tak pernah bantu aku. Tapi, pentingkah itu? Dia tak ambisi, aku nafkahi. Dia kurang berjuang, aku tanggung. Asal kami bisa bersama, aku sudah bahagia. Tuan penjaga bayangan, kumohon jangan paksa aku. Menikah denganmu boleh nggak? Kalau kau mau dia diselamatkan, kau harus nikah. Kalau tidak, dia pasti mati. Meng Yao, kenapa cari aku? Ada 100 juta di kartu ini. Itu setengah hartaku. Semuanya buatmu. Ayo cerai. Apa? Yiming, maaf. Demi selamatkanmu. Cuma ini yang bisa kulakukan.
Jangan salahkan aku kejam. Dengar, kita cerai saja. Kenapa? Karena aku selingkuh secara emosional. Jadi kamu dan dia, aku harus memilih. Mulai sekarang, kita jadi orang asing. Tubuh dan jiwaku cuma bisa buat satu orang. Jadi, kamu ninggalin aku. Ninggalin orang yang nyata di hidupmu, yang bisa kamu lihat dan sentuh, yang benar-benar ada. Lalu ngejar orang yang gak nyata, cuma bayangan. Maaf, Iming, yang aku mau... Gak bisa kamu kasih. Aku gak bisa kasih apa. Gak bisa kasih pengorbanan sejauh apapun, cuma demi selamatin aku. Gak bisa kasih semuanya tanpa batas, demi bantu aku sukses di bisnis. Gak bisa kasih cinta mendalam seperti dia, yang selalu membekas di hatiku. Hati dan harapan semua buat dia. Jadi, kamu pakai 100 juta buat menebus masa muda dan kebodohanmu. Buat menebus pengkhianatan cintamu. Setelah dapatkanmu, aku kecewakanmu. Hati nuraniku gak tenang. Orang jahat nggak bisa cuma biarin. Pak Zhang nggak boleh nanggung sendiri. Aku juga mau bantu Pak Zhang. Li Yiming, apa yang kamu pikirin? Masih mau bandingin diri sama orang besar itu? Tiap hari kerjamu cuma kayak suster bayi kelas atas aja. Saat Pak Zhang nangis diam-diam, kamu di mana? Pas harus entertain, kamu mabuk berat. Kamu di mana? Dia begadang buat keluarga ini. Lembur kerja terus, kamu di mana juga? Dari kecil sampai ada 81 krisis, termasuk penculikan ini, kamu di mana? Tanda tangani aja. Pisah baik-baik. Sampai ini pun udah siap, ternyata kamu udah rencanain lama ya. Aku bener-bener penasaran. Menurut kamu pantas gak buat orang kayak gitu? Terserah kamu mau pikir apa. Pokoknya hari ini, kamu harus tanda tangan surat cerai ini. Besok Hidden Officer akan buka kembali Aula 100 Suku. Saat itu aku bakal urus semua urusan rumah. Biar aku bisa fokus total kerjasama dengan tokoh besar ini. Tapi, besok kamu ketemu dia. Baru nyesel nanti. Maaf, Yiming. Selamat datang pulang, Tuan. Sampaikan perintahku. Besok pemilihan istri di Aula 100 Suku. Aku mau di Aula 100 Suku, biar Zhang Mengyao tahu siapa aku sebenarnya. Empat keluarga besar sudah datang. Grup Zhang Mengyao hadir. Nama Zhang mulai dari nol, lewatin banyak, total 81 krisis besar kecil. Semua diselamatkan Hidden Officer. Sekarang, Hidden Officer pilih istri. Ini kayak kutu di kepala Buddha. Udah jelas banget lah. Keponakan Mengyao, dulu kami bodoh. Pernah berbuat salah besar pada Hidden Officer. Nanti setelah kamu jadi istri Hidden Officer, jangan lupa bicara baik tentang kami ya. Kakak Mengyao, gosip tentangmu aku udah dengar semua. Kamu sama yang namanya Li Yiming itu, hubungan kalian gimana sih? Ngomongin orang-orangnya muncul. Sampai itu datang nyari kamu. Kenapa dia kesini? Li Yiming, cepat pergi. Kalau sampai urusan sama orang besar, kita habis. Demi kepentingan keluarga, rela korbankan badan buat dipilih jadi istri. Orang-orang itu buatku nggak berarti. Tentu, hari ini semua calon istri dandan menor banget. Tapi, gue nggak suka. Kurang ajar. Li Yiming, aku nggak tahu. Kenapa kamu jadi seperti ini hari ini? Kalau karena aku minta maaf. Tapi hari ini, hari penting menyambut orang besar. Hari penting. Aku nggak terima kalau kamu nggak hormat dia. Nggak hormat. Hari ini, aku nggak mau temui Baizu. Baizu harus temui aku. Aku nggak hormat siapapun. Mau apa mereka padaku? Berani sekali. Keluarga Qian dari Nancheng, kan? Bagus kalau tahu. Cepat pergi. Kamu yang harus pergi.
Keluargamu dulu dapat perlindungan, dari awal sudah kaya, tapi kamu malas, cuma nongkrong sama model laki-laki, mau pura-pura jadi bangsawan, mau sukses instan. Katanya siap dipilih jadi pasangan. Jangankan jadi pejabat rahasia, keluarga normal aja kamu tetap nggak pantas. Diam. Keluarga Cian Nanceng. Bukan urusanmu mengomentari. Kamu bahkan kalah sama keluarga Kian. Jadi seleb tapi nggak tahu malu. Ngejar tenar pakai cara apapun. Sekarang tampil super cantik. Dandan menor banget. Sudah lupa pernah sakit dulu. Atau kamu kira semua aibmu orang lain nggak tahu? Bodoh banget. 4 keluarga besar itu jangan sampai kita buat marah. Jangan. Cepat suruh dia pergi. Li Yiming, diam. Oke, aku diam. Waktu tanya aku, kenapa nggak tanya apa aku benar? Apa benar itu penting? Kamu tahu nggak, semua yang kamu ucap hari ini cukup buat kamu mati 100 kali, 1000, bahkan 10.000 kali. Aku benar-benar nggak paham kenapa kamu bisa jadi seperti sekarang. Hanya karena aku cerai denganmu, kamu harus sengaja merusak hubunganku dengan Baisu. Kalau begitu, hari ini aku kasih tahu. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Mulai hari ini, aku padamu, jiwa, raga, sudah mati. Hari ini, apapun tujuanmu mengatakan ini, aku bisa abaikan. Tapi, aku mau sekarang langsung segera minta maaf ke semua Baisu di sini. Minta maaf. Aku minta maaf. Di seluruh Donghai. Tak ada yang pantas? Apa kamu bilang? Kalau begitu, tambahkan juga keluarga Cian Nanceng. Masih kurang? Kalau ditambah keluarga Sun Pei-cheng, Juga kurang. Kalau ditambah keluarga Wang Xiyu. Kalau masih kurang, ini juga ada keluarga Li Dongcheng. Sekarang sudah cukup belum? Li Yiming, cepat minta maaf. 4 keluarga besar. Semua keluarga elit 3000 tahun. Kalau mereka bersatu, bumi pun gemetar. Kau sudah bikin masalah besar. Sejarah 3000 tahun. Maaf, masih kurang. Kurang ajar. Li Yiming, cukup ributnya. Aku tahu ini karena aku ninggalin kamu. Makanya kamu jadi sebebas ini. Bertindak sesuka hati. Aku jujur aja, kau kalah sama orang besar itu. Gak malu kok. Aku udah kasih kamu banyak uang. Seumur hidup gak bakal habis. Temukan cewek baik, hidup simple. Kenapa enggak? Semua, maaf ya. Ini semua karena aku. Bisa enggak anggap aku tamu VIP? Atas nama kehormatan, lupakan aja soal ini. Li Yiming udah cukup ribut. Juga sudah bicara. Cepat, berlutut minta maaf. Kamu suruh aku berlutut pada mereka. Kamu mau mati? Ya. Zhang Mengyao, cukup. 3 tahun sudah cukup buat bangun. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Siapa bulan di langit, siapa naga di dunia. Siapa yang satu di atas jutaan. Siapa jagoan dan pencipta sejati. Siapa pahlawan sejati di hatimu. Siapa cahaya bulan putih di hatimu. Li Yiming, mau apa kamu? 100 suku makmur. Indah di luar, busuk di dalam. Hari ini, aku, Li Yiming, di depanmu, Zhang Mengyao. Aku tantang seluruh suku. Kamu? Bersihkan sampah dunia ini. Singkirkan kotoran dunia ini. Dan biar kamu tahu jelas, siapa yang tak terkalahkan di dunia ini. Tantang 100 klan dengan pedang. Anak ini cari mati ya? Kamu gila apa? Saya akui, kota Donghai penuh bakat. Ada klan kuat melebihi keluarga Cian, tidak cuma satu, tapi berani tantang 100 klan sendirian. Kamu baru pertama kali. Wibawa 100 klan tak bisa dihina. Ada yang menantang pedang. Berani terima. 100 klan terima tantang. 100 klan makmur, kuat di luar, lemah di dalam. Hari ini, aku demi langit, demi bumi, demi hati nurani semesta, demi moral dan keadilan, akan bongkar semua aib dan kelicikan klan. Angkat pedang. Ini adalah pedang Long Kue milik Yin Guan. Pedang ini menyelesaikan semua ketidakadilan. Pedang ini tak malu di dunia, hanya malu pada manusia. Pedang ini adalah esensi bangsa Tionghoa. Tanpa jutaan jiwa yang gigih, tak bisa memegangnya. Tanpa tekad yang tak goyah, tak bisa memegangnya. Pedang ini, jika tak berani lakukan yang benar saat gelap, juga tak pantas mendapatkannya. Jika tak yakin, kalau bukan aku siapa lagi, tak bisa memegangnya. Pedang ini mewarisi kejayaan tertinggi beliau. Pedang ini melambangkan hidupnya seperti bintang cemerlang. Pedang ini pernah terbang, menyeberangi Nanshan dan Beirui. Pernah bertanya, siapa penguasa dunia ini? Kalau diam,
sunyi. Tapi sekali bergerak, mengguncang Suami dunia. payah kayak kamu, sekarang benar-benar Siapa tak bikin kenal kamu masalah. di dunia? Klan Yin Kuan telah tiba. Klan Yin Guan. Salam hormat, Tuan. Zhang Mengyao, kamu lihat kan? Inilah kemuliaan dunia yang kamu bayangkan ribuan kali. Inilah pahlawan hebat yang ada di pikiranmu. Inilah wanita sejati yang kamu impikan. Apakah ini sesuai harapanmu? Jadi, kamu itu Tuan Yin Guan. Kenapa? Kenapa bohongi aku di gereja? Kenapa? Aku sama sekali tak tahu gereja apa. Yang aku tahu cuma bahaya ribuan mil, 7 malam tanpa tidur, demi selamatkan kamu, aku rela buka identitasku. 3 tahun membangun karir, 81 krisis, demi kamu, aku gunakan dana Yin Guan. Untukmu, aku lawan dunia. Demi Yin Guan, kamu khianati aku. Hahaha. Li Yiming. Tak nyangka kan? Akhirnya kamu rasakan juga. Seratus suku tunduk pada Dewi Terbang. Han Xiao, ternyata semua ini ulahmu. Yiming, Yiming. Pejabat tersembunyi marah berat. Hari ini kalau nggak bunuh, kapan lagi? Kenapa patah hati? Energi intimu rusak parah. Jangan banyak omong. 100 suku. Ayo, segera bertindak. Yiming, hati-hati. Mengyao. 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 Maaf, aku nggak tahu Tuan pejabat tersembunyi itu palsu. Itu palsu. Aku udah bilang banyak hal kejam ke kamu. Kamu benci aku nggak? Enggak. Pengorbananmu buatku udah banyak. Aku yang nggak bisa lindungi kamu. Nggak apa-apa. Asal kamu baik aja cukup. Mengyao. Aku akan bawa kamu pergi sekarang. Sudah terlambat. Terakhir, ada beberapa kata yang ingin kukatakan. Seumur hidup ini, aku, Zhang Mengyao, cinta padamu gak pernah nyesal. Mengyao. Mengyao. Kalian semua harus mati. Di dunia ada derita, ketidakadilan pasti bersuara. Hukum langit tak berpihak. Aku, Li Yiming, hanya punya satu pedang. Tebas. 7 pedang penjaga tersembunyi, diciptakan oleh Dewa Puisi, Li Bai, menghimpun semua aliran pedang. Mana mungkin kamu jago tanpa guru? Begitu sulitnya. Kecuali kamu Dewa Pedang Langit. Ada 8 juta dewa pedang di langit. Semuanya harus tunduk padaku. Berani amat, masih mau sejajar dengan Dewa Pedang? Penderitaan terbesar manusia adalah rindu. Siapa sih di dunia yang tak cinta mati? Pedang pertama, rindu. Pedang kedua, Rotapan. Pedang ketiga, dendam. Mati di tanganku, itu anugerah dari langit. 7 pedang penjaga tersembunyi memang hebat, tapi kamu terlalu remehkan formasi 100 klan kami. Gitu ya? Formasi 100 klan. Kumpulkan nasib 100 klan. Sudah turun-temurun 3.000 tahun. Mengungguli segalanya. Walau 7 pedang sangat kuat,
Di depan kami, 100 klan. Tetap sia-sia. Kau yakin? Hari ini nyaris mati. 100 klan membantuku. Terima serangan keempat. 100 klan. Terima pedang. Formasi ini kumpulkan nasib 100 klan. Meski 7 pedang hebat, mau hancurkan formasi ini susah banget. Nasib 100 klan. Bisa apa padaku? Warisan 100 klan 3000 tahun. Nasibnya mendukung 800 tahun. 7 pedang kecil, berani lawan jalan besar. Lihat ketidakadilan di jalan. Langit dan bumi ikut bergerak. Bukan cuma 800 tahun dukungan. Walau Dewa Pedang turun ke dunia, berani bantu kejahatan, aku tetap bisa hancurkan segalanya cuma dengan 1 pedang. Hahaha, sombong sekali. Kalian yang sombong, berkat 100 klan, tak tahu bersyukur, menindas rakyat, membakar, membunuh, merampok, memanjakan anak nakal, berbuat jahat tanpa batas. Ada sampah seperti itu. Jangankan 800 tahun keberuntungan, 3000 tahun berkah pun akan kalian habiskan juga. Kau cuma pejabat tersembunyi, berani bicara tentang warisan 3000 tahun 100 klan? Jangankan 3000 tahun, 30.000 tahun pun, 3 juta tahun, di mataku, tetap cuma orang kecil berkuasa. Keluarga mana sih yang nggak punya anak nakal? Asal dasarnya kuat, akhirnya pasti bisa insaf, bisa bawa berkah. Omong kosong, dia seumur hidup berbuat jahat, akhirnya cuma sekali berbuat baik. Masa harus dipuja? Tobat memang bagus, tapi semua dosa yang dibuat, apa boleh begitu aja dilupakan, lewat gitu aja? Manusia bukan nabi. Siapa sih yang nggak pernah salah? Sadar salah, perbaiki. Itu yang paling baik. Tinggalin kejahatan, langsung jadi orang baik. Sekarang saya mau tanya ke klan 100. Orang yang kalian bunuh, gimana bisa jadi orang baik? Yang mati sia-sia, gimana bisa berubah? Rakyat yang dibodohi, gimana bisa berubah? Yang kuat, makan yang lemah. Itu realita pahit. Enak aja, dasar realita. Pedang keempat mengejutkan semua. Warisan 100 suku. Dapat berkah langit, lindungi aku. Tidak baik, aura pedang dan formasi saling pengaruh, langit dan bumi jadi aneh. Seorang pejabat rahasia juga ingin melawan 100 suku yang diwariskan 3000 tahun. Kamu masih terlalu muda. Jangan buru-buru, ini baru 4 pedang. Sudah bikin kalian lemah. Gimana kalian tahan 3 pedang berikutnya? Mau lihat cara kalian bertahan? Jangan pura-pura kuat. Hari ini kamu sudah terpancing emosi. Luka serius di dada. Sekarang sudah 4 pedang berturut-turut. Pasti sudah kehabisan tenaga. Mana ada tenaga dalam lagi? Bisa keluarkan 3 pedang terakhir. Cuma acting. 4 kali keluarkan pedang. Itu batasmu. Berani lagi. Kamu mati. Pejabat rahasia. Hari ini, kamu kalah. Kamu, Mundo, Tuan, selama aku masih bernapas hari ini, kalian semua harus mati. bintang berputar, waktu berubah. Tukar nyawa dengan nyawa. Apa ini jurus terlarang? Pedang kurban suku rahasia. Mengorbankan umur hidup, perkuat kekuatan. Tuan, jangan lakukan. Mengyao sudah mati. Tak ada beban hati, hanya balas dendam. Han Xiao, serahkan nyawamu. 100 suku. Kami di sini. Kami di sini. Di ujung maut. Bantu aku terima pedang. Siap laksanakan. Langit dan bumi jadi saksi. Li Yiming dari rahasia. Aku korbankan 10 tahun umur untuk kurban pedang. Tukar 30 tahun damai. Mohon langit beri celah. Pinjamkan aku 3 pedang. Hati manusia berubah. Langit dan bumi adil. Li Yiming, terima pedang. Li Yiming, kau gila. Benar-benar berani pinjam 3 pedang langit? Leluhur, tolong selamatkan. Yang jahat pasti binasa. Anak cucu bawa sendiri rezekinya. Jalani hidupmu sendiri. Awan naik, kabut turun. Niat membunuh tersembunyi. 1 pedang dingin hancurkan segalanya. Pedang kelima, hancurkan formasi. Roh dendam tak mau tunduk takdir. Pedang ini keluar, raja pun menangis. Pedang keenam,
Kuasa dunia di tangan. Sebagai kepala rahasia, tak pernah ikut urusan orang. Menang jadi raja, kalah jadi buangan. Semua sudah ditakdirkan. Hidup itu singkat, akhirnya kembali ke tanah. Kenapa kalian boleh berbuat sesuka hati, tapi rakyat cuma jadi katak dalam sumur? Dunia ini terlalu banyak. Ketidakadilan, ketidakrelaan, ketidakbenaran. Hari ini aku bela keadilan. Keluarkan pedang terakhir. Pedang ketujuh untuk langit. Sampai jumpa lagi. Han Shao, serahkan nyawamu. Nona. Nona, cepat pergi. Li Yiming, aku bersumpah atas aturan nenek moyang. Pasti hukum kalian hancur tulang dan jasad. Mohon kepala rahasia, ampunilah aku. Tuan Kepala Rahasia, ampunilah saya. 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 ampunilah saya. Tuan Kepala Rahasia, ampunilah saya. Tuan Kepala Rahasia, ampunilah saya. Pemusnahan klan, pembantaian. Naga punya sisik terlarang. Sentuh, langsung mati. Li Yiming habisi ratusan klan demi Zhang Mengyao. Mayat bertaburan di mana-mana. 4 keluarga besar dihapus dari Donghai. Ya, Li Yiming berjuang hidupkan Zhang Mengyao. Rambutnya putih dalam semalam. Tuhan tak mengecewakan orang tekun. Akhirnya temukan cara hidupkan di Miaojiang. Li Yiming jalani ribuan mil ke Miaojiang. Zhang Mengyao curi pengantin pria dengan iring-iringan merah 10 li. Tuan, kami cari kitab kuno. Akhirnya temukan cara hidupkan kembali Nyonya. Cara apa? Miao di selatan, peti gantung 1000 tahun, gadis suci bawa pil suci. Bisa selamatkan yang mati. Sampaikan perintahku. Klan rahasia. Pergi ke Miao, ribuan mil. Siap. Tuan, Miao kuno penuh ahli. Peti gantung belum pernah terlihat. Kali ini pergi jauh ke Miao. Harus bagaimana? Nyawa taruhannya, dahulukan sopan baru bertindak. Berangkat. Bangunan kuno Miao, jaga perbatasan. Sekejap 1000 tahun. Semua demi hari ini. Ritual mulai. Sambut gadis suci, kembali ke dunia manusia. Li Yiming, datang pinjam pil suci. Penjaga Yan Yun Miao, sambut Tuan muncul. Pil suci ini aku pasti dapatkan. Bangunan kuno 100 tahun, desa Miao 1000 tahun. Kamu pikir kami gampang ditakuti? Tangkap, bunuh semua. Miao Yuankang. Berani sekali kau pejabat tersembunyi pegang perintah semua suku. Miao Yuankang, kau mau memberontak? Ternyata benar perintah pejabat tersembunyi. Siapa kalian sebenarnya? Pejabat tersembunyi, Li Yiming. Pejabat tersembunyi? Lapor Ketua Suku. Lapor Ketua Suku, klan pejabat tersembunyi, Tabib Sakti, Andau Suan. Datang bersama 5.000 murid, temui suku Miao. Gubernur Kota Provinsi Selatan, Si Jianghuai. Datang dengan 3.000 pengawal, temui suku Miao.
Organisasi pembunuh Feng Juelou Ling Yue, bawa 900 pembunuh, temui suku Miao. Dan CEO Grup Provinsi Utara, bawa dana 300 triliun rupiah, temui suku Miao. Li Sekarang, Yiming, mereka kepung seluruh tindakanmu desa besar Miao. sekali. Ketat Ingin sekali. menekan orang pakai kekuasaan. Sepertinya maksud Suci, mereka tidak kamu baik. terlalu khawatir. Hari ini aku cuma ingin minta pil. Tak ada tujuan lain. Miao Jiang kami di sudut terpencil. Sudah lama tak peduli urusan dunia luar. Aku hormati kamu sebagai pejabat rahasia. Bukan karena takut padamu. Kalau kau mau tekan kami demi pil, maaf. Suku Miao belum pernah takut siapapun. Silakan. Orang datang, antar tamu. Berani sekali. Suku Miao kecil berani bicara seenaknya. Kau juga layak bicara denganku. Kurang ajar. Aku sudah sopan duluan. Kalau masih keras kepala, maka maafkan aku. Kamu mau apa? Hantang duel. Miao Jiang, Tanya dulu senjataku ini. Mau atau enggak? Kapak Perang Juli. Hari ini, Kamu masih berani tantang duel? tetap tantang duel. Hancurkan untukku. Semua ilmu kembali ke asal. Diam-diam menguat. Terima kasih sudah selamatkan aku, Suci. Aku kalah. Catatan suku Miao. Semua pejabat rahasia dulu orang hebat. Hari ini upacara pedang. Memang namanya layak. Benar-benar mau pil itu. Ya. Untuk menyelamatkan orang yang kusuka. Kamu cerewet banget. Hei, kamu galak banget. Kamu yang minta aku. Bukan aku minta kamu. Cerewet. Kurang ajar. berani banget. Keterlaluan. Hei, pil ini tanpa bahan kunci, ambil juga sia-sia. Cepat bilang, apa bahan kunci pil itu? Berani. Aku minta pil itu nggak benar. Aku sudah ngalah berkali-kali. Jangan paksa aku pakai pedang. Kalau urusan ini selesai, aku pasti kasih penjelasan ke suku Miao. Cepat bilang, apa bahan kunci pil itu? Hari ini, walau kau bunuh aku juga nggak akan bilang. Kamu, Kenapa marah ya? pil ini buatku, sangat penting. Aku mohon pada Sang Putri Suci, kau kasih tahu bahan kuncinya. Aku tetap nggak mau bilang. Lihat kamu bisa apa padaku. Kau jadi gadis suci, nggak tahu malu, sikap usil itu apa bagusnya? Kamu justru yang nggak tahu malu. Lelaki sejati, nerjain cewek lemah kayak aku. Kamu cewek lemah? Kamu tuh Dewi Suci di Miao. Kamu lebih hebat dari 100 cowok. Makasih pujiannya. Aku nggak pantas dipuji. Tuan, gak boleh tunda lagi. Nyonya dalam bahaya. Jangan tunda lagi. Kalau nggak mau bilang, maaf, aku harus kasar. Anak bandel mau apa? Di Miao, nggak ada yang sanggup 3 pedangku. Sekarang kamu butuh 1 tebasan lagi. Habis itu bugil. Kalau nggak mau malu, kasih tahu aku bahan obatnya apa. Orang Miao, dari lahir berani dan terbuka. Mau ancam aku? Nggak takut. Mau lihat aku buka baju depanmu. Jangan. Nola Suci. Nona Suci. Aku cantik nggak? Ini soal nyawa. Mana sempat aku main-main sama kamu. Apa maumu biar kamu mau kasih tahu aku? Soal pil obat itu, ceritanya panjang. Gimana? Kalau kamu nginep dulu, aku cerita setahun, 2 tahun, pasti bisa jelas. Nggak bisa. Butuh pil buat selamatin orang. Aku nggak punya waktu dengerin ocehanmu. Kalau gitu, nggak ada jalan lain. Kamu nggak ada cara. Aku ada. Nona Suci. Jangan sentuh dia. Ini terpaksa. Maaf ya. Maaf ya. Lepasin Nona Suci. Dasar anak bandel. Bocah nakal tolol. Bajingan nggak bakal hidup bahagia. Cepat bilang. Apa bahan utama obatnya? Aku nggak mau kasih tahu kamu. Lepasin Nona Suci. Sakit banget, Li Yiming. Aku benci kamu. Cepat bilang. Udah. Ampunin aku. Aku ngomong, oke? Aku benci kamu. Maaf. Dasar cowok mesum. Berani-beraninya menghina aku. Mau pil obat, oke. Tapi harus sujud minta maaf. Serious? Baik.
Tuan, jangan lakukan itu. Anda pemimpin utama 100 suku. Mana boleh sujud padanya. Hari ini meski harus bersihkan suku Miao dengan darah, tetap tak boleh sujud. Utang pil dari jauh saja sudah tak masuk akal. Kalau tambah bunuh-bunuhan, tak akan diampuni langit. Suci, aku, Li Yiming. Sejak lahir, hanya sujud pada langit, bumi, dan orang tua. Hari ini aku, Li Yiming, sujud atas kesalahan. Sujud pertama, masuk area terlarang tanpa izin. Sujud kedua, minta pil tanpa hormat. Sujud ketiga, menista dirimu. Semoga kau pegang janji. Beri aku pil obat. Ya sudahlah. Di bawah lutut pria ada emas. Aku tak bisa tanggung jawab. Mau pil obat kan? Bisa. Tapi kamu harus setuju 3 syarat. Saintes sama sekali tidak boleh. Pil ini sangat berharga. Mana bisa diberikan sembarangan begitu saja. Butuh 18 tahun buat bikin pil ini. Ini fondasi suku Miao. Saintes benar-benar tidak bisa. Iya, bener. Saintes, jangan pernah ya. Asal pil dikasih, aku, Li Yiming, sumpah atas langit. 3 syarat suku Miao pasti kuturuti. Kalau ingkar, istri dan anak pisah. Sekarang sudah begini, tak ada orang Miao yang bisa mengalahkannya. Tahan pun sia-sia. Mending cari keuntungan nyata. Oke, deal. Ini sebutkan 3 syarat apa? Sebelum bicara syarat, kuharap tahu dulu asal pil ini, yang disebut suci dengan pil bisa bangkit dari kematian. Artinya, sejak aku lahir, pil dibawa ke liang selama 18 tahun, menyerap energi matahari dan bulan. Setelah 18 tahun, aku dibangunkan lagi, jadi bisa hidup lagi. Jadi, kalau mau pil ini dariku, pertama, Apa? klan Ningguan harus lindungi Miao selama 18 tahun, sampai pil baru muncul. Oke, selama aku ada, Miao pasti ada. Kedua, Setiap generasi suci Miao harus lewati 3 cobaan. Musuh maut, utang cinta, takdir buruk. Utang cinta dan takdir kamu nggak bisa bantu, tapi musuh bisa. Jadi kedua, kalau musuhku muncul, kamu harus lindungi aku. Kalau bisa, bunuh dia. aku bantu urus musuhmu. Ini gampang. Yang ketiga, gampang. Kamu harus nikahi aku. Mana mungkin. Apa? Nikahi aku. Nikahi kamu nggak bisa. Apa aja boleh, cuma ini nggak bisa. Mau pil itu, apapun bisa dibicarain. Cuma soal ini nggak bisa. Kenapa? Pil ini butuh media. Atau bisa dibilang, kalau mau pakai pil ini, harus pria yang tidur dengan aku. Serius? Tentu aja benar. Begitu aku keluar dari peti, pria pertama yang aku lihat, dia jadi hutang cinta aku seumur hidup. Kalau bukan kamu siapa? Lagi pula, kamu pikir mereka upacara, cuma buat bangunin aku. Lebih dari itu, mereka ingin aku lihat mereka pertama kali. Tapi kamu yang tiba-tiba turun, pedangmu masuk peti, bikin aku tertarik. Kamu yang jadi hutang cintaku seumur hidup. Cuma aku nggak tahu. Apa aku yang berhutang cinta padamu? Atau kamu yang berhutang padaku? Tapi aku sudah punya orang yang kucintai. Bagaimana bisa menikahimu? Kalau begitu, tidak ada cara lain. Pokoknya, kalau mau pil ini harus nikahi aku. Meng Yao meninggal demi aku. Aku harus selamatkan dia. Tapi untuk selamatkan dia, harus tidur sekamar dengan sang putri suci. Kalau sudah sekamar, tak boleh mengecewakannya. Meng Yao, oh Meng Yao. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jadi, menikah atau tidak, Sekarang sudah seperti ini, harus selamatkan Meng Yao dulu. Oke. Aku setuju menikah, tapi ada syarat. katakan, syaratnya apa? Aku mau sekamar dulu untuk selamatkan orangnya. Baru menikah, Tidak bisa. Kalau kamu pergi setelah sekamar, gimana? Sandewi kurang pengalaman. Anda jangan setuju. Anak ini sulit ditebak. Kalau dia berubah hati, tak ada yang bisa hentikan. Dewi, tolong pikir lagi. Tolong pikir lagi. Anak Miao, berhati hangat dan setia. Aku pasti tak akan kecewakanmu. Semoga kamu juga tak kecewakan aku. Sekamar boleh, tapi cium aku dulu. hidup penuh kejutan. Semuanya jadi rumit. Kalau mau selamatkan Meng Yao, harus sekamar. Tapi setelah sekamar, aku jadi suami Dewi. Tak mungkin mengkhianatinya. Meng Yao, oh Meng Yao. Mulai sekarang, perasaan cinta kita hanya bisa disembunyikan. Tinggal di desa Miao, tak pernah keluar lagi.
Pak Zhang, akhirnya Anda sadar. Aku hampir mati ketakutan. Sadar. Bukankah aku sudah mati? Ih, jangan ngomong sial. Ngomong apa sih soal mati? Kamu udah sembuh gara-gara obat itu. Lihat ini. Meng Zhao, membaca surat ini serasa bertemu. Saat kamu baca suratku, pasti kamu sudah sadar. Kamu terluka parah dan ke aula suku untuk mati. Aku cari cara hidupinmu lagi. Aku melangkah jauh ke selatan. Tapi nasib suka tak terduga. Takdir mempermainkan. Bisa bertemu kamu sudah yang terbaik. Itu udah untung banget. Sayang cinta dalam, tak cukup takdir. Surat ini singkat, perasaan panjang. 3 tahun pun masih kurang buat cerita. Hidup ini penuh sesal. Hanya bisa pasrah pada takdir. Sama sekali bukan kendali kita. Hanya bisa simpan rasa ini di hati. Maaf pernah kecewaimu seumur hidup. Terpaksa. Kata-kata sederhana. Tiap kata ini tulus. Rindu kamu seperti pertama. Selalu pikirin kamu. Hidup ini singkat. Semoga selalu aman. Li Yiming pensiun di suku Miao. Hidup tanpa saling mengenal lagi. Lily, Iya. mulai hari ini semua bisnis perusahaan dihentikan. Jual semua aset grup. Hubungi para ahli top. Bos Zhang, apa yang ingin Anda lakukan? Topi Phoenix dan gaun pengantin. Pengiring pengantin sejauh 10 mil. Suku Miao, 1000 mil jauhnya. Semua demi satu orang. Negeri Tiongkok luas. Lindungi Miaoku. Matahari dan bulan bersinar terang. Memikirkan masa lalu, undang pengantin masuk aula. Baik. Luar biasa. Hormati dan sambut sang gadis suci. Hormati dan sambut sang gadis suci. suci. Bagaimana persiapan ketua suku? Lapor pada gadis suci. Semua sudah siap. Yiming, ayo mulai. Iya. Upacara pernikahan gadis suci. Dimulai. Tunggu. Mencari siapa? Aku cari obat miau. Punya Angelica? Kenapa buru-buru? Bagaimana kalau datang lagi besok? Aku punya pria yang kucinta. Dia tak pernah mencariku. Kuharap dia pulang malam ini. Nona, Timyo nggak ada danggui. Sebaiknya beli duhuo. Hidup sendiri. Jangan bikin masalah, oke? Adik kecil, hari ini adalah pernikahan suci kami. Kamu, jangan buat keributan di sini ya. Hei, antar tamu. Silakan. 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 Lihat siapa yang berani. Segalanya ada alasan. Alasan pasti ada akibat. Dewa sentuh kepalaku. Dapatkan umur panjang. Kalian tahu ini apa? Rumput alang-alang tumbuh lebat, embun jadi es. Seseorang yang ditunggu ada di seberang sungai. Miao Ling kamu nggak bisa nikah hari ini. Kamu. Nona, kamu bicara apa sih? Ku maksud kamu, pernikahan ini, kamu nggak bisa nikah. Tahukah kamu apa itu surat nikah ini? Apa? Ini menyimpan kenangan 3 tahun, mencatat suka, marah, sedih, senang. Juga menyaksikan wanita berkhianat, tebusan cinta. Dulu aku mengkhianatinya. Aku merasa bersalah. Tapi hari ini, aku rela melawan dunia. Tapi tidak akan mengkhianatinya. Cinta ini, langit dan bumi bisa jadi saksi. Seorang wanita pelin-pelan bicara soal cinta. Berani-beraninya kau bicara cinta. Bukan aku. Kamu memang begitu. Iya, benar. Aku mau tanya, jika Yin Guan dan Li Yiming adalah 2 orang, kau pilih siapa? Jika hidupnya biasa saja,
Apa pilihanmu? Kalau dia sangat miskin, tak punya keunggulan, kamu pilih apa? Dulu aku pilih kabur dari pernikahan. Tapi sekarang, aku akan tetap bersamanya sampai mati. Kamu bohong. Tidak. Aku akui, aku pernah ragu. Pernah berhayal, bahkan demi seseorang yang tak nyata, meninggalkan orang di sampingmu. Aku tak paham hidup penuh cinta. Namun semuanya soal cinta. Tapi adakah wanita tak pernah jatuh cinta? Siapa yang tak pernah bermimpi menikah dengan pahlawan berkuda di awan pelangi yang berjuang demi kamu, yang meninggalkan segalanya untukmu, dan hanya mencintai satu orang? Sekarang aku sudah 2 kali hidup. Masa lalu seperti asap berlalu. Kekayaan hanya mimpi. Yang paling aku andalkan hanya Yiming. Baik sakit maupun sehat, baik miskin ataupun kaya, aku akan menunggu. Sampai akhir hidupku. Setia selamanya. Sekarang menyesal sudah terlambat. Mencintai seseorang tak pernah terlambat. Meski rambutnya sudah memutih, meski sudah melewati banyak hal, meski terpisah jarak jauh, meski dunia berubah, kadang, di waktu tertentu, di tempat tertentu, kita bisa tersentuh kenangan dan tersenyum saat menoleh. Itulah cinta. Tapi cinta tak menunggu siapapun. Sekali berpaling, selamanya berlalu. Sekali menoleh, mungkin itu terakhir. Kamu hanya lebih dulu bertemu dia. Kenapa yakin kamu lebih cinta dia dari aku? Peti gantung 1000 tahun, tersenyum saat menoleh. Aku yakin dia cinta sejati hidupku. Meski ini baru pertama bertemu di hidup ini, tapi takdir sudah ditanam sejak kehidupan lalu. Aku cinta dia karena setia dan jujur. Katanya selalu bisa dipercaya. Aku cinta dia karena terbuka dan jujur. Hidupnya tulus. Lewati hidup, gunung, sungai, dan tempat suci. Tak berharap kehidupan berikutnya. Cuma ingin bertemu dia di hidup ini. Jujur, aku cukup iri padamu. Padang pasir ribuan mil perjalanan demi pedang. Dia bertarung demi satu orang, kau. Hingga berdarah 81 kali, nyaris mati. Pesanan senilai miliaran. Satu orang, satu pedang. Sendiri masuk wilayah Miao. Kau pikir aku nggak tahu? Dia menikahiku cuma buat selamatkanmu. Kalau kau tahu, kenapa nggak biarkan kami bersama? Karena aku cinta dia. Aku lebih cinta dia daripadamu. Tapi cinta itu saling. Kau tahu dia nggak cinta kau. Kau tetap keras kepala. Kau egois. Bukankah kau juga egois? Kalau kau nggak egois, kau nggak akan ke Miao. Kalau kau nggak egois, kau nggak akan susah payah cari dia. Kalau kau nggak egois, kau nggak akan ganggu kami. Ada cinta namanya melepaskan. Tak bersama tapi tetap cinta. Itu cuma alasan. Aku beda denganmu. Sama. Nggak sama. Sama. Cinta itu egois. Ini soal memiliki dia sendiri. Tak bisa terima orang ketiga, tak mau ada orang ketiga. Sepanjang hidup ini, aku bersujud di makam gantung. Hanya demi merasakan hangatnya dia. Di hidup ini, aku jadi pendeta wanita. Bukan untuk berdoa, hanya untuk menanti kedatangannya, aku putar semua roda doa. Bukan untuk penebusan, hanya ingin dia menoleh dan tersenyum. Aku tinggalkan umur panjang, cuma berharap dia bahagia dan aman. Apa cintamu padanya lebih besar dari cintaku? Tapi dia tak cinta kamu. Aku tahu. Kau tak tahu. Cintamu cuma sepihak. Cintamu dalam sekali. Tapi kau keras kepala. Tidak pernah tahu semua emosi pria. Cintamu bikin dia sesak. Tak ada ruang gerak. Takut menatap matamu. Karena kau tak tahu apa itu kehidupan biasa. Yang hangatkan hati orang. Aku tahu. Kau tak tahu. Aku beri semua terbaik untuknya. Bukankah ini cinta? Bukan. Memberi segalanya untuk cinta itu mudah. Hanya tatapan matanya, satu gerakannya, kau tahu isi hatinya. Dia paham pikiranmu. Saling hormat, setia sepanjang hidup. Selalu bersama. Pandangannya penuh makna. Harmoni sempurna. Bersulang dan bahagia. Itulah cinta. Aku tahu. Mungkin aku belum bisa. Tapi bukan berarti selamanya tak bisa. Seumur hidup, itu adalah perasaan. Itu keluarga. Itu tanggung jawab. Itu kewajiban yang tak bisa dihindari. Tapi itu bukan cinta. Iya. Bukan. Pria tetap anak muda sampai mati, cuma cinta satu orang seumur hidup. Cinta yang mendalam. Cinta yang tulus. Cinta sampai lelah. Cinta yang polos.
Simpan semua cinta di hati seperti segelas arak putih. Tak semua wanita pantas dia buka hati. Diminum habis sekaligus. Kalau begitu, aku ingin jadi wanita yang minum bersamanya sampai habis. Suatu saat nanti, dia akan melihatku saja. Walau mataku hanya ada dia. Di hatinya hanya ada aku, Nona Suci. Melepas cinta itu seperti bunga jatuh tetap ingin. Tapi airnya tak peduli. Kenapa harus begitu? Aku tidak mau. Meski dia tak pernah cinta aku seumur hidup, aku tetap tidak akan menyerah. Itu adil buat dia. Cinta tak terbalas. Apa dia bahagia? Semua sikap dia ke kamu cuma rasa bersalah. Itu tanggung jawab, tapi bukan cinta. Mungkin kamu benar. Tapi aku tahu satu hal. Apa itu? Sungguh. Dia tidak cinta aku. Aku tetap setia menunggu. Dia tidak suka aku. Tetap aku menunggu. Walau hatinya sekeras batu, aku rela pakai hatiku yang tulus buat dia luluh. Sebulan gagal, aku tunggu setahun. Setahun gagal, aku tunggu seumur hidup. Aku yakin, kesetiaan akan dibalas. Pasti dapat jawaban. Sampai hari ini, baru aku tahu. Jarak terjauh, bukan kehidupan dan kematian. Tapi aku berdiri di depanmu. Tapi kamu gak cinta aku. Kamu salah. Jarak terjauh di dunia. Bukan saat dia berdiri di depanmu. Tapi dia nggak cinta kamu. Tapi justru dua orang yang saling mencintai gak bisa bersama. Karena aku suka kamu. Sudah lama banget. Suka aja, gak cukup. Gak cukup pun aku tetap suka. Aku malas ngomong sama kamu. Kamu udah jadi milikku. Tapi kalian belum nikah. Kenapa kamu bisa jadi miliknya? Kamu belum tahu ya, ramuan suku Miao milikku cuma bisa dipakai oleh laki-laki yang tidur denganku. Baru bisa dipakai. Walau kamu cinta mati, tapi kita sudah terlanjur. Gaco? Gimana mungkin? Nggak percaya, nggak percaya. Tanya aja ke Yiming. Bang Yao, yang Ling Er bilang itu benar. Maaf, aku harus. Jadi kamu mau bilang kamu harus tanggung jawab sama dia? Iya. Terus aku gimana? Ini pedang Long Kue. Dengan pedang ini, kau perintah 100 suku. Jadi, kau beri aku kekayaan langit, lalu tinggalkan seorang wanita yang hidup dan mati demi kamu, tapi belum pernah tidur denganmu. Lalu kau bertanggung jawab pada wanita yang tak ada perasaanmu, tapi sudah tidur denganmu. Maaf, semua sudah terjadi. Aku tak punya pilihan. Apa yang ingin kau pilih? Aku tak masalah. Tapi aku peduli. Kau peduli apa? Keperawanan. Setetes darah di kain. Karena aku selamatkanmu lalu sekamar. Jika aku kecewakan dia, bagaimana dia? Lalu bagaimana aku? Kita belum tidur bersama. Kamu masih punya banyak pilihan. Jadi, kau pakai pedang Long Kue untuk beli rasa bersalahmu, beli kebingunganmu, beli agar kau bisa berkata jujur padanya dan ganti rugi pada aku. Maaf, aku nggak setuju. Meski pedang Long Kue paling kuat di dunia, itu nggak ada hubungannya sama aku. Tanpa kamu, buat apa aku punya dunia ini? Aku bisa apa? Li Yiming, kita jauh-jauh ke Miaojiang, lewat banyak penderitaan, baru bisa ketemu susah payah. Aku mohon sama kamu. Ayo pulang sama aku. Suci, aku benar-benar nggak bisa kehilangan dia. Kumohon, biarin dia pergi sama aku. Aku rela berlutut ke kamu gimana? Aku cinta Yiming. Dia nggak boleh pergi. Apa katanya? Aku bilang aku cinta Yiming. Dia nggak boleh pergi sama kamu. Aku nggak bisa kasih dia ke kamu. Oke. Baik, kalau gitu kamu mati aja. Taruh pedangnya. Apa katanya? Aku bilang, taruh pedangnya. Demi dia, kamu mau bunuh aku. Mana mungkin? Kenapa kamu keluarkan pedang? Karena tanpa dia, kamu nggak bisa hidup. Jadi, kamu tega biar aku lihat langsung kalian malam pengantin. Bang Yao, ini memang takdir. Kita di kehidupan ini
Cinta tapi nggak bisa bersama. Terimalah. Aku nggak mau, aku nggak terima. Aku nggak terima. Hidup ini gagal menjaga kamu penuh penyesalan, banyak hal tak bisa kulawan. Hanya bisa begini. Seperti ini. Bagaimana aku harus begini? Melihat kalian menikah. Aku nggak mau. Aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup. Menjauh, mau apa kamu? Pak Zhang, tolong taruh pedangnya. Jalan mendekat. Oke. Kami nggak mendekat. Cepat taruh pedangnya. Nona, pedang itu berbahaya. Kalau ada masalah, mari bicarakan baik-baik. Saya sudah tua, nggak mudeng urusan anak muda, soal cinta dan perasaan seperti ini. Tapi, aku tahu dia cinta kalian. Tentu, kalian juga cinta dia. Hidup itu, dicintai dan mencintai, itu semua bahagia. Tanya cinta itu apa? Perlukah janji mati? Paman, Anda tak paham. Ini semua karena aku. Harus aku yang akhiri. Aku kembalikan pil arwah. Hari ini, Zhang Mengyao nyawa ganti nyawa. Aku tak kecewakanmu. Jangan kecewakanku. Yiming, selamat tinggal selamanya. Menjauh, jangan. Selamat tinggal selamanya. Aku janji padamu, Apa kau bilang? kau minum dulu pil arwah. Oke. Aku bilang, aku janji padamu. Oke. Tidak bisa. Lalu aku? Kau janji mau nikah denganku. Maaf, aku tak bisa biarkan dia mati di depanku. Hari ini harus pergi. Li Yiming, berhenti. Semua, hari ini, dia yang mengkhianatiku. Bukan aku yang mengkhianatinya. Aku, Miao Ling-er, mulai sekarang, dengan Sili, putus semua hubungan. Jika aku, Miao Ling-er, masih merindukannya, bagaikan pedang ini. Anak Li, apa yang kamu pikirkan? Putri suci kami sangat cinta padamu. Kamu nggak boleh pergi. Benar, masih mau bicara apa sama dia? Pengkhianat. Dia itu seperti batu. Suku kita Miao pun harus meluluhkannya. Tapi dia, Pura-pura baik buat tipu obat. Kau hianati suku Miao, sakiti gadis suci kami. Klan pejabat rahasia, sok suci. Cih, Betul, saat itu aku udah bilang, orang ini asalnya nggak jelas. Dari awal nggak layak. Kasih dia izin sekamar. Sekarang lihat, gadis suci kita kehilangan kehormatan. Bahkan suku kita juga tercemar. Intinya, semua salah wanita ini. Kita serang bareng. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Ada aku di sini hari ini. Aku lihat siapa berani sakiti dia. Li Yiming, kau penipu. Dulu kau bilang, seumur hidup cuma cinta aku. Maaf, Hello. Gak bisa tetap di sini. Kenapa nggak bisa tinggal? kasih aku 1 hari. Biar aku bereskan urusanku. Aku temani kamu sampai tua. Takkan pergi dari desa selamanya. Kenapa kamu nggak ikut aku pulang? Demi selamatkan kamu, aku bikin 3 janji. Orang suku peduli banget sama aku. Aku nggak bisa kecewain mereka. Hahaha, anak bagus. Selama kamu nggak kecewain suku kami pasti nggak akan kecewain kamu. Iya, bagus, gadis suci kami nikah dulu, baru resmi menikah, akhirnya kita menang taruhan itu. Hahaha. Kasih aku 1 hari. Aku bakal balik cepat. Mengial
Beberapa hari saja sudah banyak hal terjadi. Asal kamu hidup, itu paling penting. Dewi terbang lari panik. Seluruh klan Donghai lenyap semalam. Semua ini seperti cerita dongeng, tapi terjadi padaku. Dunia kita mirip dunia Truman. Apa yang kita lihat, itu memang sengaja diperlihatkan. Iya, suku Miao yang sudah ribuan tahun. Punya ilmu hidupkan orang mati. Kalau dijual di pasar, pasti tak ternilai. Suku Miao punya 3 harta. Pil ajaib, gadis suci, sama peti gantung. Manapun diambil, itu semua sangat berharga. Wah, semuanya kamu dapat. Semua demi selamatkan kamu. Terpaksa begitu. Udah untung masih pura-pura. Sekitar desa Miao, semua dijaga para ahli yang kupanggil. Suku Miao pun gak bisa hentikan kita. Biar aku bawa kamu pergi. Aku benar-benar gak bisa pergi. Aku gak bohong. Kenapa? Aku pimpin suku Ying Wang bepergian jauh ke tanah Miao. Secara tak sengaja jadi cinta pertama sang gadis suci. Demi selamatkanmu, aku harus nikah dulu baru menikah. Sekarang aku dan Ling Er memang belum jadi suami istri. Tapi kita sudah seperti suami istri. Kalau aku tinggalkan dia gimana? Kampung Miao gimana? Bagaimana suku gunung besar melihat mereka? Bagaimana mereka menilai mereka? Jadi kamu mau apa? Aku ingin kamu pimpin suku Ying Wang. Satukan dunia selamanya, sedangkan aku akan menetap di Miao. Nggak pernah keluar. Aku nggak mau, aku cuma mau kamu. Menjauh. Dengar aku. Aku nggak mau denger. Sekarang aku hidup 2 kali. Semua ini sudah tidak kuambil hati. Punya harta berlimpah buat apa? Raih dunia juga buat apa? Tanpamu, semua ini tak ada artinya. Meng Yao, tenanglah. Aku sudah berbagi ranjang dengannya. Kami sudah jadi suami istri. Ini fakta yang tak bisa diubah. Apalagi, aku latihan pedang 13 tahun. Hatiku tenang. Aku benar-benar tak bisa. Intinya, kau cuma sudah tidur dengannya. Hati nuranimu tak tenang ya? Andai tahu begini, 3 tahun lalu, aku harusnya biarkan kau tidur denganku. Tidak tidur, malah lebih baik. Kau bisa punya lebih banyak pilihan. Aku tidak. Apa yang Miao Linger bisa, aku juga bisa. Hari ini aku biarkan kau tidur denganku. Aku mau lihat kau pilih mana. Meng Yao. Meng Yao, Meng Yao, jangan begini. Meng Yao, tenanglah. Tidak mau. Meng Yao. Inilah hutang cinta hidup ini. Kenapa harus memaksa? Aku cuma mau kamu. Semua dariku kuserahkan padamu. Meng Yao. Jangan begitu. Tenangkan diri. Kamu lagi ngambek ya. Aku cantik nggak? Diamlah. Cium aku. Zhang Mongyao sudah tiba di Miaojiang, tapi dia dijaga para ahli. Saran aku bisa culik Miao Linger buat ancam Ri Yiming. Bisa juga. Selama kamu ikuti petunjukku, aku jamin pacarmu aman. Lokasinya sudah aku kirim. Kamu Dewi terbang yang hebat. Semoga kamu bisa dipegang ucapannya. Semuanya gara-gara Zhang Mengyao itu. Tanpa dia, kita sudah nikah. Hal baik memang penuh rintangan. Semua pasti akan datang di waktunya. Kita harus beri waktu sedikit buat Silly itu. Aku cuma takut aku. Jodoh ribuan mil terhubung oleh satu benang. Itu takdir dari kehidupan lalu, dan juga sudah ditentukan di hidup ini. Menurutmu, mereka bisa pergi kemana ya? Sudahlah, malas mikir kepala suku. Menurut Anda apa itu cinta? Saya sudah tua, nggak paham gaya cinta anak muda. Yang kalian sebut cinta itu... Apa Anda pernah mencintai orang lain? Pernah dong. Siapa? Istri saya, tapi 10 tahun lalu dia wafat. Kenapa meninggal? Demi saya, 18 tahun lalu. Ada Dewi dari Barat, datang ke Tiongkok untuk berkhotbah. Gak tahu kenapa, dia jatuh cinta pada pria di Tiongkok. Melanggar aturan agamanya, demi cinta jadi jahat, jadi haus darah. Waktu saya lawan dia, istri saya mengorbankan diri demi saya. Sejak itu, terpisah dunia dan akhirat. Maaf ya, ketua suku. Gak apa-apa. Hidup dan mati.
Pikiran kacau, sulit dilupakan. Kalian masih muda, hargai orang di depanmu. Sungguh hidup dan mati tak bertepi. Siapa yang datang? Dewi Terbang, Hanshal. Peti mati gantung ribuan tahun. Gadis suci Handan. Benar, ya, itu kamu. Orang, Saya di sini, selesaikan cepat. Aku mau yang hidup. siap laksanakan. Tunggu, suku Qianshan dan kalian suku Dewi Terbang. Dulu tak ada dendam, belakangan tak ada musuh. Kalian mau apa? Kebanyakan omong. Ayo, aku mau lihat siapa berani. Aku mau lihat siapa berani. kapak perang Jiuli. Dengan kekuatanmu, mana mungkin bisa panggil kapak itu? Orang-orang iri padaku. Bisa panggil kapak Jiuli. Mereka tak tahu, dari roh kekasihku, kapak ini terbentuk. Kamu bilang, kenapa aku bisa memanggilnya? Biar aku kirimin kamu juga buat temenin dia. Kamu, Salam Tuan Hukuman. gimana kamu masih hidup? Kakek Miao, 18 tahun. Kita lama nggak ketemu. Kalian saling kenal. Dia itu biksuni barat. Yang jatuh cinta sama pria Tiongkok, juga musuh yang bunuh istriku. Menindas suku Miaoku. Membunuh istriku. Dendam lama dan baru. Hari ini, gua lawan lo sampai habis-habisan. Putri Suci, Kakek Miao pulang bilang ke kepala rahasia, mau selamatkan Miao Lenger. Bawa Jiang Mengyao dan pil obat ke gedung Bayu buat tukeran. Sekarang kamu mesti gimana? Kita udah kejadian juga. Gak tergoda itu susah banget. Aku juga bingung harus ngapain. Atau, aku mau bicara sama Miao Linger dulu. Kamu yang dapat keuntungan. Ngomongin apa? Aku nggak ulangin kata-kata baik. Bodoh banget kamu. Siapa? aku, Miao Yuankang. Ada masalah besar. Gadis suci klan kami diculik. Apa? Ku dengar, Li bocah, kamu ngomong dong. Terus gimana ini? Di hatiku. Linger udah kayak istriku. Bukan cuma Bayu Lu, masuk sarang naga pun, aku bakal nekat, Leng Yue. Ya. Siap! Sampaikan perintahku. Suruh Andausuan dari klan petugas rahasia. Bawa 5.000 orang, lewat Yunan, Guizhou, Sichuan, ke Su. Siap. Suruh Xi Jianghuai, penguasa Nanhai, bawa 3.000 orang dari Miao ke barat. Bergegas ke Qinghai. Bantu Andausuan. Siap. Perintahkan pembunuh Feng Yulo. Bawa 900 pembunuh, pakai jumbai pedang sebagai tanda. Tunggu waktu pas. Siap. Perintahkan grup Beishan. Bawa dana 300 miliar. Tukar semua dengan perlengkapan pop Eropa. Bagikan ke ahli yang dibawa Meng Yao. Sisa. 36 desa dan 72 suku Miao. Ikut aku. Berangkat sekarang. Ya. Iming, bikin keributan segini besar. Mau ngapain sih? Serang. Bayu Lu. Apa? Serang Bayu Lo. Ini serius. Perlu pikir lagi nggak sih? Pikir apa? Istri udah direbut. Apalagi yang dipikirin? Tapi itu terlalu gegabah. Coba pikir. Kita dikit banget orangnya. Senjata juga kurang. Kalau musuh pasang jebakan gimana? Kita juga nggak yakin soal ini. Linger dalam bahaya. Mereka gelar pesta jebakan. Biar itu rencana terang atau licik. Tetap harus selamatkan. Ngomong banyak juga percuma. Lakuin aja sesuai kata gue. Li anak muda, kamu harus pikir matang. Ini bisa kaitin semuanya. Kita langsung perang total. Sama semua suku Miao. Bahkan sampai Donghai. Bisa-bisa satu provinsi Jiangnan kena imbasnya. Semua bakal kacau. Nanti, suku Feitian pasti bantu. Sisa 4 keluarga besar timur, selatan, barat, utara, mereka nggak bakal diam aja. Kita cuma segini orang. Bisa tahan nggak ini? Takut apa? Walau mati. Aku juga mati mendahului kalian. Jangan banyak omong, cepat siapin. Kamu, Leng Yue, Ya. kamu harus bantu aku satu hal. Siap, Tuan. Aku langsung lakuin. Pergi sana. Lily. Jangan tegang. Kamu sama Meng Yao udah lama bareng. Meski nggak ada hasil, kamu tetap berusaha. Aku nggak bakal biarin kamu ke Bayulu. Kamu pulang ke Donghai dulu. Enggak, aku mau ikut kalian. Jangan nekat. Kita udah kayak saudara. Mana tega aku biarin kamu bahaya. Lagi pula pacarmu
Masih nunggu di Donghai kan? Kalau kamu kenapa-kenapa gimana dia? Gak mau. Gak mau. Tuan Ningguan, aku mohon. Bawa aku pergi juga, aku mohon. Aku. Kamu apa? Mau bilang. Kalau aku nggak ikut, aku nggak tenang. Kamu nggak punya senjata. Kenapa nggak tenang? Kita saudara perempuan. Jangan bilang gitu. Ayo bangun. Gak mau. Bos Zhang, bawa aku pergi juga. Aku mohon, Bos Zhang. Bawa aku pergi juga. Bawa aku pergi juga. Oke, ikut kami saja. Cepat bangun. Tapi apa? Jaga diri. Maaf? Ada apa? Mereka sudah berangkat? Berapa orang? Aku kurang tahu. Waktu ngatur aku nggak di sana. Sampah. Hal sekecil ini saja nggak bisa. Aku ingatkan kamu. Berani bohongi aku, pacarmu bakal mati. Aku... Lily, jangan bohongi Bos Chan demi aku lagi. Aku nggak takut mati. Kalau aku mati, aku tetap cintai kamu di hidup berikutnya. Karimati. Tuan Yingwang, Bos Zhang sangat baik ke aku. Kalau aku nekat ketemu Ciuge, mungkin mereka jadi kena masalah juga. Sudah sampai di sini, Ciuge. Aku cuma bisa jalan duluan ke akhirat. Di mana? Sudah dipikirin? Asal ikuti mauku, kamu bisa selamat. Jangan harap aku nggak akan bunuh Lily. Jangan buru-buru jawab. Asal tawarannya cukup menarik, aku yakin kamu pasti setuju. Di mata orang kayak kamu, nggak ada urusan yang nggak bisa dinego. Kalaupun ada, kamu pasti pikir harganya saja kurang tinggi. Karena kamu nggak ngerti cinta sama sekali. Sinta, kamu kekanak-kanakan banget. Terserah mau bilang apa. Orang kayak kamu yang nggak pernah cinta. Jelas ngira cinta itu kekanak-kanakan. Kamu kok tahu aku nggak punya cinta? Apa? Aku cuma nggak dicintai balik sama orang yang aku suka. Nggak mungkin. Kamu pernah cinta sama siapa? Li Yiming. Apa? Halo, ini keluarga Yin Guan kan? Siapa yang paling jago di sini? Guru saya mau ketemu dia. Hei, aku tanya. Loh, kamu bisu ya? Enggak. Anak ini latihan pedang hatinya tenang. Jagoan pedang beneran nih. Kalau bisa jadi adik seperguruanmu pasti asik. Namamu siapa? Latihan pedang apa? Li Yiming, 7 pedang Yingguan. Hei, jangan pergi. Guru saya mau ambil kamu jadi murid. Nggak perlu. Kamu. Sudahlah, anak ini diam-diam langsung bikin heboh. Kalau aku nggak salah lihat, dia bencana cintamu seumur hidup. Kalian pasti akan bertemu lagi. Dia berani nusuk aku. Suatu saat aku balas dia. Sejak kecil, aku ikut guru belajar. Selain dia, aku nggak pernah ketemu cowok lain. Dulu aku ajak dia pergi sama aku. Jadi adik seperguruan, enak kan? Malah dia nekat nusuk aku. Teman kecil dari dulu. Sayang banget. Mungkin kamu nggak percaya. Tapi aku emang udah suka dia bertahun-tahun. Kalau gitu, kenapa nggak kejar dia aja? Malah pengen bunuh dia. Karina, dia bunuh guruku. Apa? 3 tahun lalu, Li Yiming lawan penyihir biar selamatin suku-suku. Dan penyihir itu adalah guruku. Dia awalnya adalah gadis suci dari barat. Datang ke tengah untuk berlatih dan jatuh cinta. Tapi ajaran kedua pihak tak izinkan hal seperti ini terjadi. Mereka ingin membunuh pria itu.
Guru menyelamatkan dia, cepat tingkatkan kekuatan. Karena cinta, jadi jahat. Sejak itu ganti jubah ungu. Kuasai dunia persilatan selama 16 tahun. 3 tahun lalu, Li Yiming muncul, langsung mengguncang dunia. Mereka bertarung sehari semalam. Akhirnya dia keluarkan 7 pedang. Membunuh guruku. Menurutmu, bagaimana aku bisa bersama dia? Guru seperti ayah. Dendam bunuh ayah. Tidak bisa hidup bersama. Hanya saja, Hanya apa? guru kamu terlalu kejam. Demi satu orang, dia membunuh selama 16 tahun penuh. Kamu bilang itu cinta? Ya, itu cinta. Kalau memang cinta, kenapa harus ditentang? Jelas itu cinta. Kenapa tak diizinkan oleh masyarakat? Kalian sendiri bilang, harta berharga mudah didapat. Pasangan sejati sulit dicari. Tapi guru saya temukan cintanya. Kenapa kalian tak terima mereka? Gadis suci juga manusia. Manusia pasti punya emosi. Jadi guru saya tersesat karena cinta. Siapa menentang dibunuh 1, 100 menentang dibunuh 100. Dia buat semua orang bungkam. Agar dunia tahu, cinta dia dan pria itu tak perlu dicampuri siapapun. Jadi kamu ulangi jalan guru. Ikuti jejak yang sama, pisahkan semua cinta. Menurut kami, kalau iya, kenapa? Itu hanya mau kamu saja. Cinta seharusnya begitu. Memang harus seperti itu. Begitulah aslinya. Jadi menurutmu, cinta itu harus gimana? Hanya ingin satu hati. Sampai tua tak berpisah. Banyak pasangan cinta di dunia ini, kenapa masih bisa pisah? Banyak pasangan lansia di jalan, kakek nenek tua. Tapi tak pernah kulihat, satu pun ikut mati setelah yang satu tiada. Hari ini aku bilang, apa arti tanya pada cinta dunia sampai rela hidup dan mati? Mau ngapain? Aku tahu tak bisa bunuhmu. Tapi aku bisa pilih mati. Jangan nakut-nakutin aku. Aku tak peduli hidup mati. Hidup itu berharga. Cinta lebih mahal. Jangan pakai aku buat ancam Lily. Mimpi aja. Mati itu nggak gampang. Aku dari keluarga miskin. Tak bisa atur hidup mati orang. Tapi juga tak izinin orang lain atur hidup matiku. Orang mau mati. Kata-katanya baik. Hidup ini harus untuk diri sendiri. Cinta besar sekali seumur hidup. Hei, kamu tiap hari liatin orang kayak mayat hidup. Nggak bosen ya? Udah lihat 3 hari, nggak capek apa? Hei, kamu bisu ya? Aku lagi ngomong sama kamu. Aku tahu, Kalau tahu, jawab dong. Kenapa liatin dia? karena dia cinta sejati aku. 16 tahun lalu, kita ketemu di sini. Waktu itu kita duel. Aku kalah 3 kali. Dulu aku masih muda dan sombong. Aku pancing dia, suruh dia tanding di Bayu Low, Hantan. Dia iyain aja. Dia nggak tahu, Hantan itu dinginnya menusuk tulang. Sejak kecil, aku udah latihan di sini. Akhirnya, aku yang menang. Hanya dia. Tapi dia kena racun dingin. Aku demi selamatkan dia. Harus rawat dia tanpa busana. Tak disangka, aku jatuh cinta. Tak bisa berhenti. Lalu bagaimana? Lalu, aku sangat emosional. Kubawa dia ke keluargaku. Tapi keluargaku tak terima dia. Kenapa? Mereka takut dia curi rahasia bela diri. Terus terjadi apa? Aku sama dia
berlutut di depan gerbang keluarga. 3 hari, 3 malam, tapi pintu tetap tertutup. Hatiku hancur. Saat itu aku putuskan, bawa dia ke keluarganya, walau harus sembunyi seumur hidup. Asal bisa bersama. Tetap saja ada kecelakaan. Kenapa? Kenapa? Ceritakan. Ayo cerita. Keluarganya juga tak terima aku. Karena mereka juga takut aku mengintip jurus rahasia. Dan mereka bahkan memanggil 10 ahli top dari barat untuk membunuhku. Aku nyaris lolos dari maut dan lari kembali ke Tiongkok Tengah. Sedang dia dikejar keluarga besarku. Setelah itu, aku pergi ke barat, bunuh 16 sekte sendirian. Tak satu pun berani membantahku. Dia bergerak ke utara, berpakaian ungu, membantai dunia persilatan. Dan kami, bayarannya adalah kami jadi sesat. Agar tetap hidup, kami cari obat ke Miao. Lalu Nyonya Miao itu, demi selamatkan Miao Yuan Kang, rela korbankan nyawa dan bangkitkan kapak suci Miao. Kami terharu. Kami cuma pura-pura kalah. Jadi Nyonya Miao benar-benar mati karena kalian. Kadang, nasib memang begitu. Suka menyiksa orang malang. Kita susah payah buat dunia persilatan diam. Tapi justru, 3 tahun lalu, Li Yiming muncul mendadak, diam-diam, langsung mencengangkan. Dia buluh, orang yang paling kucintai. Sejak saat itu, hatiku cuma ingin balas dendam. Diam-diam aku bersumpah, aku akan selamatkan dia, dan juga buat seluruh dunia persilatan ikut mati bersamanya. Jangan harap aku selidiki kamu 3 tahun. Hao Wuxiansuo. Siapa sebenarnya kamu? Kamu takut bakal menyesal kalau tahu. Guru, Xiao Xiao datang menjengukmu. Hari ini, kami pasti hidupkan Anda lagi. Aku sampai lupa wajahku sendiri. Li Yiming, lama tak jumpa. Guru. Apa dia gurumu? Dia gurumu. Aku juga lah ngerti. Tapi catatan Hidden Judge bilang, 18 tahun lalu guruku mati lawan penyihir. Sejak hari itu, aku giat latihan pedang. Supaya suatu saat bisa selamatkan dunia buat guruku. Balas dendam? Muridku yang bodoh. Kamu dibohongi Hidden Judge Clan. Guru. Sebenarnya kenapa? Hidden Judge pura-pura suci, tapi aslinya munafik. Dulu, aku anggota Hidden Judge, generasi ke-33. Karena takdir, aku jatuh cinta pada gadis suci barat. Tapi keluarga paksa pisah. Aku nolak. Mereka usir aku. Dihapus dari aula leluhur. Nggak bisa pulang. Seperti napi. Sejak saat itu, dunia persilatan ini tak ada lagi pengawas tersembunyi generasi ke-33. Tapi muncul Tuan Hakim. Hakim. Benar. Aku sendirian dengan pedangku. Menghabisi 16 sekte barat sebagai hakim. Kata orang, gadis suci barat jatuh cinta pada pria Tiongkok. Itu kau. Ya Yiming, jangan tanya lagi. Dulu kau tidak tahu apa-apa. Mereka memanfaatkanmu hingga melukai gurumu. Sekarang, Pildan sudah muncul. Cepatlah, ambil pil Zhang Mengyao. Beri pada aku. Apa? Aku bilang kasih pil Zhang Mengyao ke aku. Biar aku selamatkan gurumu. Lalu bagaimana dengan Mengyao? Kau dan Xiao Xiao memang jodoh. Tak usah pusingkan dia. Maaf, Guru. Dia istriku. Perintah orang tua, kata Mak Comblang. Kamu bahkan gak dengar kata guru. Kalau guru benar, pasti dengar. Tapi kalau guru salah, tentu nggak bisa.
Apalagi Apa? Apalagi wanita iblis itu bunuh banyak orang. Memang pantas dihukum. Kalau orang kayak gitu bisa hidup lagi, bagaimana dengan semua korban tak bersalah? Lalu harus bagaimana? Korban tak bersalah. Hahaha, kami memang membunuh banyak. Tapi semua yang dibunuh memang layak mati. Guru, Anda salah. Yang halangi kalian bersama. Itu aturan dunia, bukan orang zaman dulu. Ini masalah zaman. Biar beberapa orang tanggung akibatnya. Itu tidak adil bagi mereka. Tidak adil. Lalu, apakah zaman ini adil buat kami? Kami saling cinta. Cuma mau bersama. Kami salah. Kalau kalian saling cinta, tentu nggak salah. Tapi itu bukan alasan kalian membunuh. Benar salah itu ada urutannya. Bagaimana mungkin itu disamakan jika semua orang seperti kamu? Karena bertemu gelap jadi tak percaya cahaya. Lalu apa arti hidup kita? Guru, dunia ini butuh harapan. Harapan. Hahaha, semua harapanku dihancurkan oleh kalian. Yang berdiri di atas moral sudah kalian injak habis. Lalu, kalian balik badan. Suruh aku baik. Suruh aku besar hati. Gue ini manusia, bukan dewa. Kalau manusia, pasti ada emosi. Manusia pasti rasain senang, marah, sedih. Manusia punya cinta dan benci. Kenapa cuma aku yang diinjak? Tapi harus senyum ke mereka. Kenapa? Aku tanya. Kenapa? Karena kita masih punya anak. Kita masih ada penerus. Jadi kita harus berharap dunia ini jadi lebih baik. Anak cucu punya rezeki masing-masing. Aku nggak bisa urus banyak hal itu. Itu artinya kamu egois. Sekarang aku bahkan nggak bisa urus diri sendiri. Gimana aku bisa urus generasi berikutnya? Karena generasi kita udah telat, kita harus jadi contoh. Agar generasi setelah kita nggak ulangi kesalahan yang sama. Terhindar hidup di kebodohan, dan jadi korban terus. Kalau kita aja nggak percaya cahaya, kapan anak-anak kita bisa nunggu datangnya cahaya? Cahaya. Iya. Nggak ada cahaya sama sekali. Semua ini cuma imajinasi kamu aja. Kamu sendiri yang cuci otak. Guru, Anda salah. Ini bukan cuci otak. Kalau gitu, apa? Ini harapan. Ini percaya. Meski dunia berantakan. Tapi pada akhirnya akan jadi lebih baik. Itu imanmu, bukan imanku. Bukan juga iman semua orang. Lalu kau mau apa? Serahkan pil itu. Lupa saja masa lalu. Kalau aku tidak mau, Jangan salahkan kami. Guru dan murid jadi lawan. guru sehari, ayah seumur hidup. Meski kau penjahat terbesar, kau tetap guruku. Dulu kau ajari aku ilmu pedang. Hari ini, aku akan terima 3 tebasan darimu. Pertama, terima kasih atas pengajaranmu. Kedua, untuk hubungan guru-murid. Ketiga, untuk menghormati langit, bumi, dan orang tua. Yiming, kamu gila. Kamu dan dia satu aliran guru. Level kalian seimbang. Kamu terima 3 tebasannya. Kamu pasti kalah. Li Yiming, kamu benar-benar cari mati. Jujur saja, 7 pedang perwira tersembunyi. Hakim Agung, 2 tahun lalu. Sudah kukuasai semua. Hari ini, kamu pasti mati. Pegang pedang 13 tahun, hatiku tenang. Meski mati, aku, Li Yiming, takkan lupa. Surga, bumi, hormat guru. Shifu, ayo keluarkan pedangmu. Oke. Paling pahit di dunia adalah rindu. Siapa di dunia pantas setia? Tebasan pertama, rindu. Yiming, kamu nggak apa-apa. Jangan cuma ngomong. Cepat periksa dia. Gimana? Ini baru tebasan pertama. Mau lihat bagaimana kau terima tebasan kedua? Tebasan ini ingatkan dulu. Saat Anda di kolam dingin, langsung ajari saya pegang pedang. Kamu pikir bilang begitu aku bakal tahan tangan? Nggak perlu. Kamu cari mati. Pedang kedua. Pedang bagai naga. Pasukan tak terhitung. Lewat neraka pun tak tunduk. Mencari keadilan. Yiming,
Pedang kedua untuk masa lalu. Ajaranmu tanpa lelah. Berharap kami pegang pedang. Tanpa gangguan. Hati tenang. Yiming jangan terima serangan ketiga. Kamu sudah terluka parah. Kamu anggap dia guru, dia nggak anggap kamu murid. Terus saja ngotot. Kamu pasti mati di sini. Masih ada satu serangan terakhir. Itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku membasmi keluarga sendiri. Serangan ketiga. Kalau latihan pedang tanpa hati, satu pedang, banyak mayat. Balas dendam. Yiming. Yiming. Sombong amat, mati semua salah sendiri. Yiming, biar aku lihat lukamu. Kamu gimana? Pedang ketiga. Terima kasih, Guru. Karena tak membunuhku. Jangan banyak omong. Serahkan pilnya. Kutinggalkan kalian. 18 tahun lagi. Muncul lagi sang gadis suci. Aku janji. Bantu hidupkan kembali Zhang Mengyao. Maaf, Guru. Pil hari ini. Tak bisa kamu ambil. Tiga tebasan balas budi. Aku keberatan dengan satu tebasan. Pedang keempat. Awan dan kabut sembunyikan niat membunuh. Satu tebasan beku, hancurkan segala ilmu. Guru, siap mati. Pedang kelima, hancurkan formasi. Benar-benar bakat luar biasa. 7 pedang keluarga Yingkan di tanganmu. Seperti didukung dewa. Keluarga Yingkan. Semuanya juga jenius luar biasa. Guru pedang 7 Yingkan ini. Juga kau kuasai banget. Oke. Kita lihat siapa yang menang. Arwah dendam tak mau tunduk takdir. Pedang keluar, raja pun menangis. Pedang Pedang keenam, keenam, kuasa atas dunia. Semoga kami, para pemegang pedang, membela kebenaran, menjadi harapan rakyat, mewarisi ilmu para pendahulu, ciptakan kedamaian abadi. Pedang ketujuh, hormati langit. Petugas hukum, Yiming. Cal. Pedang 7 Yinkan itu kartu as terakhirmu. Maksudmu, apa masih ada yang lebih hebat? Ada yang lebih kuat dari pedang 7 Yinkan? Jelas ada. Apa itu? Masih ada pedang ke-8. Tidak mungkin. Klan Yimuang hanya ajarkan 7 pedang. Mengajarkan 7 pedang bukan berarti hanya ada 7 pedang. Lebih baik mengkhianati dunia daripada dia. Baju ungu itu jubahnya. Pedang ke-8. Masuk ke jurang karena cinta. Linger, jangan. Linger. Linger. Zhang Mengyao. Aku serahkan dia padamu. Jangan kecewakan aku. Jasa hidupmu tak bisa terhitung. Semoga di hidup berikut, aku bisa balas cinta tulus ini. Linger. Linger. Zauke dengan tali merah di topinya. Wugo setajam es dan salju. Helana perak, kuda putih bersinar. Secepat meteor. Bunuh dalam 10 langkah. Pergi 1000 mil tanpa jeda. Selesai langsung pergi. Sembunyikan diri dan nama. Kamu
Mau apa kamu? Tanaman tak bersuara, ditiup angin pun berbunyi. Air mengalir sunyi, tersapu angin pun berdengung. Melihat ketidakadilan, pendekar bergerak. Pedang ke-9 penjaga bayangan. Kisah pendekar. Apa? Pedang ke-9? Nggak mungkin. Kau sudah kelelahan. Bagaimana bisa paham pedang 9? Harusnya terima kasih padamu. Apa maksudmu? Ada jurus di atas 7 pedang. Kau juga mustahil secepat ini. Langsung Ngomong paham percuma, pedang Guru. ke-9. Siap mati. Oke, biar kulihat. Pedang ke-9-mu yang baru itu seberapa hebat sih? 10 kal. Itu cukup? Tuan, mati bareng saja. Lawan dia? Jangan mati. Pergi sekarang. Aku nggak pergi. Janjaran. Ini, dari gurumu. 12 tahun lalu. Sebagai mahar. Bawa ini. Cepat pergi. Pegang baik-baik. Nggak. Mati bareng lebih baik. Aku dan gurumu melihatmu sejak kecil. Mana mungkin aku biarkan kamu mati. Pergi. Cepat pergi. Hari ini tak ada yang bisa pergi. Aku ingin demi dunia persilatan. Menyingkirkan kalian semua penjahat. Kita lihat apa kamu mampu. Pedang ke-9. Satria harus turun tangan saat lihat ketidakadilan. Karimati. Tuan. Anak, cepat pergi. Dunia persilatan ini. Bagi kita, sangat tidak adil. Maaf. Yiming. Pergi. Tuan. Cepat pergi. Tidak mau, Tuan. Tuan. Li Yiming, kenapa kamu selalu sakiti orang terdekatku? Kenapa? Yiming, kamu tak boleh gunakan pedang lagi. Cimu sudah hampir habis. Meskipun tersisa 1 napas, aku tak akan biarkan dia sentuh kamu sedikit pun. Kamu sendiri sudah di ujung maut, masih peduli padanya. Aku sudah cinta kamu bertahun-tahun. Kamu sama sekali tidak merasa apapun. Yang kamu suka adalah Yin Guan yang tinggi itu. Apa hubungannya sama aku, Li Yiming? Bukan. Aku suka kamu. Itu terjadi 13 tahun lalu. Anak laki-laki yang berlatih pedang di tepi Danau Hantan. Yang nggak mau jadi adik kelasku. Bahkan Li Yiming yang sempat menebasku. Ternyata kamu gadis kecil waktu itu. Kamu udah lama lupa aku, jadi kenapa kamu balik lagi? Bahkan mau bunuh guruku. Apa kamu nggak bisa tetap hidup di bayanganku selamanya? Kenapa kamu harus muncul di dunia nyata? Kenapa setelah 10 tahun, aku harus lihat kamu lagi? Walau kita waktu kecil cuma ketemu sekali, itu cuma sekali doang. Kenapa harus suka kamu? Semua yang kamu lakukan itu cuma buat bikin diri kamu tersentuh. Dunia ini bukan semau kamu. Jadi aku harus mencintaimu. Oke, kalau begitu hari ini kita mati di sini. Selesai semuanya. Yiming. Semua sudah terjadi. Ada lagi yang mau kamu katakan? Tak ada lagi, cuma... Cuma apa? Bisakah kamu biarkan Menyao pergi? Kamu bisa jadi penerus klan Yingguang. Termasuk pedang Yingwang Longkue. Aku nggak mau.
Aku nggak mau. Kamu hidup, aku hidup. Kamu mati, aku ikut. Aku mau balas semua kebaikan suku Miao. Jangan kembalikan Sheng Nuhan dan kamu pasti mati. Meng Yao, Yiming. Yiming, Yiming, Yiming. Tenang, dia cuma emosi, nggak akan mati. Tapi kamu, tanpa pil obat, pasti mati. Aku nggak takut. Hahaha. Aduh, Kalau gitu, kamu duluan mati. Aku bunuh dia juga. Han Xiao. Jangan bohongi diri sendiri, kamu nggak bakal bunuh dia. Kenapa? Kamu suka dia. Kamu suka dia. Dia sama sekali nggak suka aku. Suka dia pun percuma. Lagi pula, dia yang bunuh guruku. Dendam ini. Aku pasti balas. Gampang bohongin orang, susah bohongin diri sendiri. Kalau benar mau bunuh dia udah mati 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Waktu itu, aku ragu. Oke. Kalau gitu sekarang, bunuh dia. Pedang di tanganmu. Kamu pegang kuasa. Dia nggak berdaya. Bunuh aja. Kamu. Aku kenapa? Ayo bunuh. Kamu kira aku nggak berani bunuh dia? Lagi-lagi kisah cinta tragis. Bawa gurumu dan gurunya pergi. Jangan pernah balik ke Donghai yang penuh masalah ini. Lagi pula, Kamu kenapa? tubuhku bisa selamat dari kematian. Tanpa pil suci sang putri. Pasti mati. Kamu tahu pasti akan mati. Kenapa tetap kembalikan Hantan ke Miaolinger? Makasih sudah tambah energiku. Hantan cuma satu. Cuma bisa hidupkan satu orang. Hidupkan Linger. Atau aku mati. Suku Miao baik padaku. Aku harus balas budi. Han Xiao, sebenarnya kau nggak jahat. Cuma terlalu cinta. Semoga kau nggak ulang nasib gurumu. Urusanku nggak perlu kau campuri sebelum mati. Ada permintaan terakhir? Aku mau kau. Tolong tinggalkan catatan. Bohongi Yiming, bilang aku nggak mati. Kau bawa aku pergi. Han Xiao, tolong bawa aku pergi. Jangan biar aku mati di sini. Tanya dunia. Apa itu cinta? Sampai bikin orang korbankan hidup mati. Tanya dunia apa itu cinta? Sampai orang rela hidup mati. Desa Miao Chiangsang, Li Yiming janji 3 permohonan. Lalu, Pai Yulou, pertarungan guru murid. Miao Linger mati demi cinta. Zhang Mengyao demi cinta, keluarkan pil untuk balas budi. Akhirnya, karma berputar, membangkitkan Miao Linger. Lalu, keinginan Li Yiming belum terpenuhi. Akhirnya keluarga tercerai-berai. Begitu tragis, sangat kacau. Setelah kamu selesai, giliranku malah merasa dunia persilatan itu rumah. Pembantaian
Tertawa. Ketika kamu buka kotak kain itu, kamu pasti sudah menikah. Pil ini adalah pil dari mantan gadis suci Miao, juga jadi mas kawinmu. Ini bisa bangkitkan orang dari kematian. Tapi aku harap kau tak pernah perlu memakainya. Anda hidup hanya seperti saat pertama bertemu. Kenapa angin musim gugur harus menyebihkan kipas bergambar? Semoga kau tak meniruku. Jangan ulangi kesalahanku. Hidup bukan cuma cinta. Masih banyak hal yang pantas disayangi. Cinta buta memang tak salah. Tapi terlalu cinta, akhirnya menyakiti diri sendiri dan orang lain. Seumur hidup ini, sebagai gurumu, aku cuma ingin kau hidup tenang dan sederhana. Melapor. Dewa sudah memberinya pil. Hanya saja Hanya apa? ia sudah hamil. Separuh efek obat diserap janin. Meski dia bisa selamat, mungkin juga tak akan hidup lama. Malah, janinnya nanti pasti punya masa depan cerah. Tampaknya dunia persilatan 18 tahun lagi. Pasti akan lebih seru. Sampaikan perintahku. Siap. Putra Zhang Mengyao, misteri asal-usul. Mulai hari ini, jadi rahasia tertinggi keluarga kita. Siap. Hanshao. Asap dupa kuil tak pernah putus, loteng penuh maksiat, baik dan jahat bercampur. Sebab akibat tak berakhir, pemuda cabut pedang mengecam ketidakadilan. Bandit mengancam, mengundang bahaya, membasmi iblis, menaklukkan roh jahat, menuju utara, turun ke selatan, lampu menyala terang, pertunjukan musik istana, semua diam ketakutan. Semua karena nafsu dan serakah. Jika dunia ini lagu rusak, itulah sifat manusia. Selalu berubah. Lihatlah putra Zhang Mengyao, Zhang Zimu, bebas di dunia persilatan.